Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sampaikan kepada teman-teman yang hari ini dapat menyempatkan waktunya untuk berdiskusi tentang subbab materi pembahasan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kriminologi Pak Haris. Kemudian untuk hari ini tema yang akan kita bahas, tema yang akan kita diskusikan adalah tentang hubungan pembangunan dengan kejahatan itu. Artinya kita punya dua kata kunci. Yang pertama pembangunan dan yang kemudian yang kedua adalah kejahatan. Nah, dari pembangunan dan kejahatan kita bisa menyimpulkan mungkin dari definisinya, mungkin dari hubungannya, bahkan mungkin kenapa dari pembangunan itu muncul kejahatan. Artinya kita punya solusi, kita punya ide, punya gagasan, bahkan kita juga bisa menelaah atau mengkaji atau menganalisis bagaimana pembangunan itu sendiri, kenapa bisa menimbulkan kejahatan, atau mungkin timbal baliknya efek yang ditimbulkan dari pembangunan itu seperti apa. Untuk mengawali diskusi hari ini mungkin kita bisa mulai dari definisi kejahatan itu sendiri. Mungkin bisa disampaikan oleh Ulfi tentang definisi kejahatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kejahatan. Yang saya ketahui, kejahatan adalah sebuah masalah atau perbuatan yang menyimpang, yaitu dapat merugikan orang lain. Contohnya yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan juga pencurian. Dan itu semua dapat melanggar norma hukum. Ya, itu mungkin itu saja. Yang saya tahu masih itu. Enggak, mungkin definisi dari kejahatan ada teman-teman lain yang bisa menyampaikan atau menambahkan. Dari Rizky mungkin. Ya, menurut saya kejahatan tersebut merupakan tindakan suatu pelanggaran hukum dari seseorang yang merugikan masyarakat ataupun kelompok lainnya. Kejahatan sendiri berbagai macam, dapat dilakukan pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan oleh Ulfi dan Rizky, bagi saya juga hampir sepakat sih terkait hal ini. Jadi definisi kejahatan itu sendiri adalah bentuk masalah atau peristiwa yang mungkin teman-teman ketahui akibat yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan tentu merugikan orang lain, bahkan sangat menyalahi norma atau hukum yang berlaku. Dalam hari ini stigma kejahatan di masyarakat adalah hal-hal yang buruk. Itu terkait tentang kejahatan. Nah, kemudian dari kejahatan itu sendiri mungkin kita nanti bisa menjelaskan dari apa itu kejahatan yang bisa masuk ke dalam hubungan pembangunan. Artinya kenapa ada pembangunan, di situ munculnya kejahatan. Mungkin untuk membuka hal ini, dari teman-teman ada yang ingin berpendapat hubungan dari pembangunan dan kejahatan itu sendiri? Mungkin dari Melinda. Oke, menurut saya pembangunan itu merupakan suatu proses terencana sehingga menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Kemudian hubungan antara kejahatan dan pembangunan menurut materi yang dijelaskan oleh Pak Haris, pembangunan tersebut memiliki makna ganda, yang mana makna tersebut bisa menuju ke yang positif dan juga menuju ke yang negatif. Kemudian pembangunan tersebut menimbulkan perubahan. Perubahan tersebut merupakan salah satu aspek dari hakikat pembangunan menuju ke modernisasi yang merupakan proses penyesuaian diri dengan konstelasi dunia yang membawa proses transformasi berupa suatu perubahan masyarakat dengan segala aspeknya, yang mana negara kita merupakan negara berkembang, tentunya memiliki berbagai permasalahan seperti kemiskinan,
pendidikan, keterampilan kerja, sosial budaya, kesehatan yang menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan. Sudah dari Melinda, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Melinda, saya memiliki beberapa kata kunci yang saya ambil dari penyampaian yang disampaikan oleh Melinda. Yang pertama adalah perubahan, kemudian modernisasi, dan yang ketiga positif dan negatif. Artinya dampak yang ditimbulkan ada yang baik, kemudian ada yang buruk. Dilihat dari sisi pembangunan itu sendiri, memang hakikatnya pembangunan memang sewajarnya mestinya menimbulkan efek baik. Artinya dari pembangunan itu secara umum kita dapat melihat bagaimana pembangunan memang ditunjukkan untuk hal-hal baik, mungkin dari memperkuat atau memperkokoh perekonomian rakyat, terus menunjang perekonomian rakyat, atau mungkin dari pembangunan infrastruktur yang ada, fasilitas yang ada untuk memudahkan mobilitas rakyat, mobilitas orang lain, orang banyak, kemudian untuk menunjang segala kegiatan yang dilakukan oleh warga khususnya di Indonesia. Nah, masuk di Indonesia sendiri memang salah satu negara yang berkembang, artinya pembangunan yang ada di Indonesia itu masih tergolong sedang, artinya belum maju tetapi juga tidak kuno. Kenapa? Setelah era revolusi, pembangunan memang cukup digiatkan dalam pemerintahan kita, mulai dari zamannya Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga ke zamannya Pak Jokowi, era sekarang. Jadi pembangunan cukup digencar-gencarkan untuk era-era belakangan ini. Karena apa? Sepengetahuan saya juga untuk bonus demografi yang akan diterima Indonesia pada tahun 2045 itu nanti Indonesia akan memiliki banyak sekali remaja produktif atau warga produktif yang notabene mereka akan tentu membutuhkan lapangan pekerjaan, kemudian mobilitas yang tinggi untuk keperluan mereka sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya penyiapan infrastruktur pembangunan yang berkepanjangan. Namun saya juga menggarisbawahi dari sisi lain pembangunan itu tidak melulu atau tidak hanya difokuskan dalam segi infrastruktur. Jadi mungkin bisa untuk saat ini juga pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan pembangunan dari segi mental, pendidikan, kemudian sumber daya manusia khususnya untuk menunjang bonus demografi yang akan kita terima. Kemudian bisa juga dari segi ekonomi kita bangun, juga dari segi sosial, ketahanan pangan itu juga dibangun, walaupun memang untuk saat ini yang masih terlihat dari segi pembangunannya. Jadi pembangunan infrastruktur, walaupun beberapa hal yang lain sudah mulai terlihat, namun untuk saat ini memang yang kita ketahui kebanyakan masih dibangun dalam terkhususkan ke infrastruktur yang ada, entah itu gedung olahraga, jalan raya, mal, pasar bersih, pasar modern, seperti itu. Nah, maka dari itu pembangunan itu sendiri tentunya kita harus memiliki pengawalan. Mungkin teman-teman bisa menyepakati hal ini. Jadi barangkali kalau ada yang ingin disamakan atau ditambahkan atau mungkin dikritik, nanti silakan mengajukan. Ya, jadi kita di sini memang benar-benar berdiskusi. Kemudian tentang pembangunan itu sendiri, hubungannya dengan kejahatan, saya sudah menggarisbawahi beberapa kunci, yang mana perubahan, kemudian penyesuaian, perubahan, modernisasi, dan akhirnya menimbulkan hal positif dan negatif. Mungkin dari perubahan yang ada kita tentu sudah tahu kalau namanya pembangunan dari semua hal, baik dari semua hal tentu akan menyesuaikan adanya perubahan zaman. Artinya kita tidak bisa
menggunakan pola pikir zaman lalu kemudian kita terapkan di pola pikir zaman sekarang, itu tentu sudah sangat berbeda. Kemudian dari segi modernisasi tentu akan sangat banyak penyesuaian pola pikir lama dan pola pikir baru. Artinya itu akan menimbulkan hal positif dan hal negatif. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya bagaimana tentang hubungan pembangunan dan kejahatan, mungkin dari efek yang ditimbulkan dari segi positifnya, dari segi negatifnya. Mungkin dari Dani atau Ulfi atau Melinda. Satu, monggo, boleh. Jadi efek itu. Ya, efeknya bisa atau mungkin dampak yang ditimbulkan juga bisa. Ini menurut sampean seperti apa? Dampaknya kalau di positif negatif itu bisa menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan, berarti kemiskinan. Kemudian mungkin ada lagi. Dari positifnya mungkin ya pembangunan atau kemiskinan kan? Mungkin dari saya dari segi positif dari pembangunan dan kejahatan. Menurut saya dari segi positifnya dari pembangunan tersebut mungkin membuka beberapa lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi kejahatan tersebut dari masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dan mereka melakukan kejahatan, jadi mereka dapat bekerja di lapangan yang dibuka tersebut pada saat pembangunan. Mungkin itu menurut saya. Dari semuanya lain, nah ini mungkin atau lebih dari Melinda dari segi negatif, artinya pembangunan itu sendiri akan menimbulkan kemiskinan di mana adanya kejahatan. Bahkan kalau dari segi positifnya yang diutarakan oleh Rizky, artinya pembangunan itu akan tetap menimbulkan dampak positif. Yang pertama yang paling terlihat adalah di lapangan pekerjaan yang tentu akan bertambah, walaupun mungkin secara kedepannya apakah akan mungkin terjadi kejahatan atau belum, kita mungkin hanya bisa menggambarkan untuk saat ini. Ini dari teman lain. Saya sendiri cukup sepakat, artinya dari yang disampaikan oleh Melinda dan Rizky, hubungan pembangunan dan kejahatan itu memiliki banyak sekali faktor penyebab. Saya ambil contoh satu, yang pertama bisa faktor sosial. Karena apa? Dari pembangunan itu tentu orang-orang akan memiliki dua pilihan. Yang pertama, mereka akan semakin memiliki budaya hidup konsumtif, kemudian yang kedua adalah budaya hidup produktif. Kenapa demikian? Karena pola pikir orang itu hampir tidak sama. Artinya hampir semuanya memiliki pola pikir masing-masing. Artinya bila mereka mengikuti, tentu kan ya adanya pembangunan itu dapat mengurangi namanya kejahatan kalau mereka mengambil pola pikir yang produktif. Saya yakin untuk kejahatan bisa diminimalisir karena orang-orang akan terfokus kepada pembangunan yang dapat menguntungkan mereka. Kemudian tetapi kalau dalam segi negatifnya, pembangunan itu sendiri juga akan menimbulkan kejahatan apabila banyak orang yang tidak mengikuti adanya pembangunan yang ada, adanya modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau banyak pihak, masyarakatnya tidak bisa mengikuti atau belum bisa mengikuti, dan itu perlu penyiapan SDM yang banyak. Dan dari situ mungkin ada peluang untuk terjadinya kejahatan, entah itu seperti keadilan yang mungkin mulai renggang, kemudian masyarakat yang hanya mengikuti aturan, bahkan mereka sendiri aturan itu maksudnya apa, tujuannya apa mereka belum tahu, dan banyak sekali. Artinya sangat abstrak sekali pembangunan dalam kejahatan karena apa? Sama-sama memiliki dampak yang baik dan dampak yang buruk. Kemudian dari kejahatan, hubungan kejahatan, pembangunan dengan kejahatan, dari beberapa jurnal yang sempat saya baca, mungkin
ini ada strategi pencegahan kejahatan. Mulai dari peningkatan sistem peradilan pidana, partisipasi masyarakat, kemudian perundang-undangan, kemudian yang keempat ada memperbaiki keadaan-keadaan dalam bidang sosial ekonomi, penjaga koordinasi. Artinya dari 5 hal yang saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan atau menjelaskan bila mana mungkin atau mengutarakan pendapatnya bahwa setujukah atau tidakkah dengan apa yang mungkin saya sampaikan hari ini. Jurnal yang strategi yang saya sampaikan pada teman-teman hari ini bersumber dari Kongres PBB yang ke-6 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang pernah berlangsung di Kyoto, Jepang pada tahun 1970. Artinya sampai sekarang belum ada perubahan dari hal tersebut. Mungkin teman-teman ingin menyampaikan atau mungkin memberikan definisinya tentang beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Dimulai dari siapa, monggo terserah. Denny kah atau mungkin Rizky, Ulfi, Saya setuju dengan poin kedua, yaitu partisipasi masyarakat. Oke, partisipasi masyarakat. Menarik. Mungkin ingin disampaikan? Kejahatan tidak bisa diminimalisir tanpa adanya partisipasi masyarakat. Baik. Tidak bisa diminimalisir tanpa adanya dukungan dari masyarakat, Ya, seperti itu ya. dan tidak juga hanya pada berfokus ke pemerintah saja. Mungkin itu. Ada yang menambahkan? Mungkin saya Ya. dari poin keempat, memperbaiki keadaan-keadaan sosial ekonomi. Ya. Dari situ dijelaskan memperbaiki dari pembangunan tersebut mungkin terciptanya berbagai infrastruktur yang sudah Anda jelaskan tadi. Jadi dari hal tersebut dapat menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih maju. Lalu seperti yang tadi, berkurangnya kejahatan dengan adanya yang tadi, lapangan pekerjaan yang tadi yang baru. Oke, jadi dalam hari ini memperbaiki keadaan-keadaan dalam bidang sosial ekonomi. Jadi lebih mengarah ke pembangunan, Artinya ya stakeholder yang ada tentu memiliki tugas dan fungsinya yang harus mesti dijalankan. Mungkin dari teman-teman yang lain, Ulfi sendiri mungkin. Saya ingin menambahkan tentang memperbaiki keadaan dalam bidang sosial ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran merupakan sebab sebagian besar dari kejahatan di Indonesia. Dan di Indonesia itu terutama penduduknya adalah agraris. Jadi pada umumnya tergantung pada pertanian. Dengan modernisasi cara-cara pertanian pada satu pihak dan pendidikan industri di lain pihak, masalah pengangguran menjadi akut bagi penggolongan-penggolongan rendahan yang tinggal di daerah perkotaan. Karena kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu sebagian besar dari kejahatan di Indonesia. Di Indonesia itu kan mayoritas penduduknya adalah agraris, petani. Jadi dengan cara ini pengangguran dapat Kurangi atau mungkin bagaimana dapat mengurangi pengangguran. mengurangi pengangguran. Ya, mungkin dalam hari ini berarti dengan keadaan ekonomi Indonesia yang rata-rata penduduknya saat ini masih agraris, setidaknya kita bisa memanfaatkan kebudayaan yang ada dan pola hidup kebiasaan masyarakat yang ada untuk benar-benar dimaksimalkan sebaik mungkin. Contoh yang sempat disampaikan oleh Ulfi adalah dari segi
mata pencarian yang pertama, yang mana di Indonesia sendiri mata pencarian yang paling banyak dominan di warga masyarakatnya adalah sebagai petani. Yang memang Indonesia sendiri dijuluki sebagai negara agraris, walaupun dari segi hasil memang belum benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Artinya memang masih perlu pengembangan dan masih perlu penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Dari segi ini peningkatan sistem peradilan pidana, mungkin kalau saya sendiri dari hasil kongres yang dibahas di PBB itu cukup setuju, apalagi di poin yang kedua, yaitu tentang partisipasi masyarakat. Artinya memang saat ini sebenarnya masyarakat hanyalah perlu seorang penggerak yang dapat dipercaya, dan masyarakat hanyalah menjadi sebagai unsur pendukung. Artinya dari poin pertama, peningkatan sistem peradilan pidana itu mungkin benar, pemerintah sangat terlibat dalam hari ini. Namun apabila masyarakatnya sendiri tidak setuju atau mereka kebanyakan memberontak atau memboikot atas sistem peradilan yang ada, ya tentu tidak mau pembangunan yang ada akan mungkin menimbulkan kejahatan. Contoh paling ringan mungkin kalau adanya pembangunan jalan raya, ada punya pembangunan, kemudian pembangunan selesai, orang dengan mudah berlalu lalang. Dari situ mungkin salah satu menimbulkan kejahatan. Contoh, karena jalan yang mulanya rusak kemudian baik, mungkin ada timbul oknum yang contoh mungkin montir yang ingin mencari keuntungan, mungkin dari menyebar paku atau mungkin memberikan hambatan-hambatan di jalan, entah itu mungkin batu atau bagaimana, agar si orang-orang yang melalui jalan raya tersebut mengalami kendala pada motornya. Itu kan mungkin saja. Jadi artinya ada unsur kejahatan dalam hal itu untuk yang diambil dari pembangunan yang ada. Jadi dari contoh tersebut kan bisa dilihat kalau masyarakatnya tidak sesuai dengan pemerintah atau tidak sepakat dengan pemerintah, kan mereka akan cenderung membuat jalan sendiri, artinya cenderung menyimpulkan sendiri. Kenapa saya harus ikut pemerintah? Karena pemerintah tidak bisa menjamin saya, kan seperti itu. Dari segi partisipasi masyarakat, mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan lagi atau berpendapat? Atau mungkin sudah cukup? Baik, untuk hari ini ada beberapa poin yang sudah saya dapat dari diskusi kita, walaupun sejenak. Yang pertama tentang definisi kejahatan itu sendiri. Dari kedua pendapat yang saya terima, itu adalah definisi kejahatan merupakan bentuk masalah yang pada hakikatnya mengganggu orang lain dan merugikan orang lain, yang kemudian dari peristiwa tersebut menyalahi aturan atau menyalahi norma yang ada. Kemudian dari kejahatan sendiri bisa kejahatan yang mendadak, artinya tanpa terencana, dan yang kedua bisa terencana, artinya sudah ada skema atau konsep yang ingin diterapkan dalam kejahatan tersebut. Kemudian dari hubungan pembangunan dengan kejahatan itu sendiri, yang pertama tentu memiliki perubahan, artinya pembangunan sendiri memiliki banyak sekali penyesuaian dengan kemajuan zaman. Artinya bangunan lama bisa dicontoh dengan bangunan lama dipakai dengan zaman sekarang, mungkin bangunan lama sudah tidak akan berfungsi di zaman sekarang, mungkin hanya sebagai sebatas budaya yang diwariskan. Kemudian yang kedua ada modernisasi, artinya tentu hal-hal yang sudah ada perlu dikembangkan atau perlu dimodernisasi, artinya perlu disesuaikan lagi, mungkin dari pola pikir, dari sikap,
dari gaya, kebiasaan, pola kehidupan, kemudian cara hidup bernegara, tentu akan memiliki perubahan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, dari segi positif dan negatifnya, dampak yang ditimbulkan cukup banyak, tapi yang saya lihat tergantung dari bagaimana masyarakat menyikapi adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh, kalau dari segi positif, apabila masyarakat bisa produktif kan tentu dapat memperbaiki perekonomian. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, apabila hal ini terjadi, masyarakat Indonesia benar-benar menjadi masyarakat yang madani, artinya masyarakat yang bisa hidup mandiri, mereka akan bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman. Artinya stakeholder dari semua pihak akan mereka rangkul. Jadi semuanya saling bergotong royong. Ininya di situ. Kemudian kalau dari segi negatifnya, apabila masyarakat menjadi masyarakat yang konsumtif, tentu akan berakibat mereka akan cenderung individualis dan tidak mementingkan orang lain. Artinya mungkin di kedepan, di kemudian hari ya masyarakat bisa saja menjadi manusia-manusia yang tidak membutuhkan orang lain, walaupun sebenarnya secara tidak langsung mereka tetap membutuhkan orang lain. Artinya mereka beranggapan bahwa saya sendiri bisa menjalankan ini tanpa bantuan orang lain, dan mungkin bisa menghalalkan segala cara. Itu yang paling mudah yang dapat kita pelajari. Kemudian yang terakhir, dari hal-hal yang telah saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, kalau memang ada hubungan, kemudian ada dampak baik itu positif dan negatif dari apa yang disampaikan teman-teman yang menjurus pada hasil Kongres PBB yang yang keempat, itu ada beberapa poin yang saya sudah sampaikan tadi di awal, kemudian teman-teman sempat singgung juga. Yang pertama ada peningkatan sistem peradilan pidana, artinya pemerintah harus benar-benar memberikan solusi atau memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka memang benar-benar dibebaskan untuk memiliki pendapat dan dibebaskan untuk bergerak, walaupun tetap diatur dalam perundang-undangan. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat, tentu sumber daya manusia harus semakin ditingkatkan, dan itu tidak lepas dari unsur masyarakat yang harus mendukung bahwa saya sendiri sebagai masyarakat juga harus ikut berkembang. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, namun masyarakat juga harus satu pintu, mereka harus bersatu padu untuk menyelesaikan apa yang menjadi PR bangsa ini, Indonesia khususnya. Kemudian yang ketiga, dari segi perundang-undangan memang jelas perundang-undangan itu harus mengatur, namun dalam hal ini tentu harus ada unsur keadilan. Mungkin teman-teman bisa menyepakati hal ini. Jadi memang benar-benar harus adil dari antara yang mungkin ada yang masih miskin, mungkin ada yang masih sudah kaya. Jadi harus ada keadilan yang mendasari perundang-undangan yang diberlakukan. Kemudian yang keempat, memperbaiki keadaan-keadaan dalam bidang sosial ekonomi. Artinya sudah disinggung oleh Rizky tadi. Dalam hal ini tentu haruslah memiliki penyesuaian, pembaharuan dalam hal sosial dan ekonomi. Karena apa? Dari segi sosial sendiri, contoh yang terlihat sudah dari partisipasi masyarakat, kemudian peran pemerintah di dalam penyelesaiannya. Kemudian dari segi ekonomi, bagaimana kita melihat masyarakat ke depan, apakah mereka akan memiliki ekonomi yang baik, apakah mereka akan memiliki ekonomi yang masih kurang atau masih berkembang. Itu nanti menjadi PR kedepannya, bagaimana pembangunan yang ada haruslah memiliki sifat menguntungkan, artinya menguntungkan semua pihak, agar setidaknya dalam kejadian ini, dalam hal ini dapat mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul. Kemudian yang kelima adalah koordinasi. Artinya jangan sampai ada miskomunikasi di semua pihak. Artinya kita tetap kembali ke poin keempat, harus bersatu padu, kemudian kita satu persepsi baik dari pemerintah, masyarakat, stakeholder, public figure, dan semua tokoh-tokoh yang ada di
negara ini memang harus memiliki satu tujuan, artinya benar-benar menjadikan Indonesia sebagai masyarakat yang dapat menjadi generasi atau menjadi warga yang benar-benar bisa memajukan bangsanya. Mungkin itu dari yang dapat kita sedikit diskusikan pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau mungkin sudah cukup? Sudah. Baik, kalau memang sudah, terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya selaku memandu jalannya diskusi pada kesempatan hari ini. Mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.